Ini kan suatu hal yang sangat penting kita ambil pelajaran. Tapi kadang-kadang ya ngerti maksudnya akhirnya sembuh ya, sehingga kita hanya seperti ini saja. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Hadza ini nadhirun, pemberi peringatan, minan nudhuri, di antara peringatan-peringatan al-ula yang terdahulu. Peringatan Allah tidak hanya sekarang-sekarang, dulu-dulu sudah banyak diberitahukan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi sejak dulu sampai akhir zaman ini terus menerus Allah memberi peringatan-peringatan kepada hambanya. Niku karena kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang, mana mungkin mengingatkan hambanya untuk berada di jalan yang benar. Jadi warning-warning itu banyak diberikan supaya kita ingat, tidak lupa, supaya kita berada di jalan yang benar, yang diridhoinya. Itulah kasih sayangnya Allah. Azifatil azifah, azifatil telah dekat, al azifah waktu yang dekat. Maksudnya hari kiamat itu tidak akan lama, tidak akan lama. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, Isra Mi'raj peristiwanya dipun ceritake, Rasulullah sudah melihat malaikat Israfil sudah menyiapkan trompetnya. Berarti hampir kiamat itu terjadi. Cuma hampirnya konversi waktu di sana dengan di sini itu, di sana 1 hari, di bumi 1000 tahun. Ya. Jadi sedina teng mriko niku hitungane teng mriki 1000 tahun. Iki taune 2025. Berarti ibaratnya hitungan mriko nembe 2 dina punjul mbah 2 jam apa 2 menit ngoten niku. Lah Nabi Muhammad riyen ngertos pirsa piyambake pirsa nek Nabi malaikat Israfil sudah menyiapkan trompet. Berarti kiamat sudah dekat niki. Yang dijanjikan Allah sudah dekat. Bencana-bencana alam sebagai pertandanya, perang besar Armageddon sebagai tandanya, dan nanti akan berakhir dengan kejahatan yang banyak di muka bumi ini, dan Islam sudah lenyap dari permukaan bumi. Nggak ada lagi orang mau ngaji, nggak ada lagi orang yang beriman pada Allah, maka ditimpakanlah musibah besar berupa kehancuran alam semesta. Sing paling cedhak niku mboten kiamat kubra, kiamat sughra, matine kula jenengan niki ya. Paling suwe-suwene urip pirang tahun, 150 tahun ndak ada, sudah 134 tahun tertua di dunia sekarang niki. Niku man wis ora kuat ngadeg nggih. Pun lumpuh niku keadaane. Lah kula jenengan ngadepi kiamat sughra inilah kita harus siap bahwasanya kehidupan dunia dengan segala kesenangannya akan kita tinggalkan. Kita akan berlanjut ke alam barzah yang belum pernah kita kenal. Ya, di alam barzah nanti akan dibangkitkan Allah di alam mahsyar, belum kita kenal. Tapi yang jelas di alam-alam itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban. Umur yang diberikan, kenikmatan yang diberikan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Laisa laha min dunillahi kasyifah, laisa tidak ada laha baginya min dunillahi dari selain Allah kasyifah, tersingkap ya. Jadi ini menyampaikan bahwa tidak ada yang akan bisa mengungkap terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kiamat seperti apa, keadaannya bagaimana, kondisi manusia, kesengsaranya seperti apa, hanya Allah yang tahu segala rahasia itu. Nggih. Terus kejadiannya kapan itu mboten wonten sing ngertos. Cuma di banyak hadis memberitahukan tanda-tanda sughra, tanda-tanda kubra. Tanda sughra sudah hampir semuanya terwujud ya. Banyak ulama yang wafat ya,
kemudian kemaksiatan merajalela, pembunuhan dengan sadis terjadi, ini pun kathah ingkang kedadosan. Tanda besar diantaranya nanti Al-Quran terangkat, ya. Kemudian juga tanda besar itu akan turun Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, ya. Kemudian nanti setelah masyarakat menjadi sejahtera karena dipimpin oleh Imam Mahdi, suatu saat nanti kesejahteraan akan lenyap berganti dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan zalim, sehingga kemaksiatan merata di permukaan bumi. Kemudian Allah menghancurkan alam semesta beserta isinya. Itu yang tahu hanya Allah. Riyen nate wonten Mama Loren pernah memprediksi kiamat akan terjadi tahun pinten riyen. Sakderenge terjadi terbukti malah dekne langsung mati dhisik. Nika Mama Loren zaman biyen nika nggih. Kiamat tidak ada yang bisa mengungkap kapan terjadinya, bagaimana keadaannya, hanya Allah yang tahu semuanya itu. Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Afamin hadza, maka apakah dari ini al hadisi, pembicaraan, pemberitaan, ta'jabun, kalian merasa heran, ya. Niki wong biyen dikandani kiamat akan terjadi, mereka itu mentertawakan, ya, tidak menjadi takjub. Padahal turunnya ayat ini, afam min hadzal hadisi ta'jabun, ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong ahlus sufi, wong sing ahli sufi, ya, langsung menangis mendengar ayat ini turun. Didekati Rasulullah, kenapa engkau menangis? Karena ada berita tentang hari kiamat yang menakjubkan hatiku. Apakah aku siap menghadapinya? Dia menangis berurai air mata. Rasul pun ikut menangis mendengar berita hari kiamat. Lah nek kula njenengan pancen ya kendel-kendel, krungu ngene surak nangis, ya. Susah ya ora, padahal amale tasih terbatas. Salate ya Allahu Akbar eling-eling, mengke badhe teng pasar, mengke arep dandani omah, ngoten niku. Niki kados ngoten, krungu kiamat ya ora pengaruh blas. Lah niki kula dengan kudu introspeksi diri. Kenapa zaman dahulu sahabat-sahabat Rasul mendengar kiamat betapa mereka khawatir akan dirinya, akan amal perbuatannya. Dan iki nggih Rasulullah nggih ngoten. Rasulullah menawi mireng bab-bab kiamat disampaikan oleh para malaikat ini, Rasul pun sedih, bahkan menangis. Yang ditangisi apa? Rasul yang dipikirkan adalah umatnya. Nggih kula jenengan niki dipikir tenanan, jangan sampai umatnya ini tersentuh api neraka. Niku nggih diman tenanan kula jenengan niku. Wa tadhakuna wa la tabkun, wa tadhakuna, dan kalian tertawa, wa la tabkun, dan tidak kalian menangis. Niku zaman biyen ngoten niku. Krungu berita kiamat itu melecehkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir bilang begini, wahai Muhammad, kalau kiamat itu memang terjadi, coba sekarang saja, tidak usah menunggu lama. Sekarang coba wujudkan kiamat ini untuk kami semuanya. Wong biyen nakali kaya ngono kuwi. Ya. Kalau memang azab Allah itu ada, turunkan sekarang pula. Kami siap mendapati azab itu. Niku wong biyen-biyen menantang Allah seperti itu kalau mendengar berita-berita langit semacam ini. Lah kula jenengan saenipun terjadi hari kiamat, nanti antara suami istri sudah pisah, anak orang tua sudah terpisah, ya. Yauma tafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semua orang yang terlepas dari sanak kerabat orang tuanya. Masing-masing orang sibuk memikirkan keselamatan dirinya. Betapa penderitaan saat itu sangat luar biasa. Kula njenengan kudu duwe gambaran ngoten. Besok terus piye anakku, nggih.
Kalau anaknya memang tidak ahli ibadah, panjenengan ahli ibadah, itu pun nasibnya akan beda. Tapi nek podo-podo dados tiyang ingkang sae soleh, anak kita, istri, suami nanti bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah ngeten menika nggih, niki kita cinta kepada syariat Allah, cinta pada hukum-hukumnya Allah. Orang yang cinta atas nama Allah akan dipertemukan dan dikumpulkan di surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ma'aman ahabba ilaih. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mula pun dianggap enteng jamaah ngeten menika. Nggih, jamaah ngeten menika nggadahi keutamaan yang sangat tinggi, ya. Kita bertemu karena Allah, ya, berkumpul karena Allah, bukan urusan yang lain. Semoga dikumpulkan pula dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum samitun, dan kalian samitun, orang-orang yang lengah, orang yang diberitahu tentang hari kiamat kok mboten wonten respon babar pisan, dianggap biasa mawon, niku dianggap lengah kepada perintahnya Allah. Mestinya kita khawatir jangan sampai anak kita menghuni neraka, jangan sampai suami istri yang telah bersatu dalam rumah tangga bertahun-tahun nanti akan dipisahkan, satu di neraka, lainnya di surga, jangan sampai demikian. Maka Allah pesan dengan pesan yang pendek, ku anfusakum wa ahlikum naron. Cegahlah dirimu masing-masing serta keluargamu dari api neraka. Caranya jaga gimana? Mari kita ikut sholat berjamaah, kita ajak keluarga kita. Mari kita ikut datang di majelis taklim, kita ajak, kita sampaikan kepada keluarga kita. Itu cara menjaga dari azab neraka. Anak kita tidak melakukan perintah-perintahnya Allah, kita nasihati supaya dia menyadari akan pentingnya perintah Allah. Itu cara menjaga supaya tidak masuk neraka seperti itu. Nek benjang benteng akhirat mboten saged kula jenengan goleki anake digondeli dijak mlebu swarga, mboten saged. Usaha kita di dunia ini. Mila monggo pesan Allah yang pendek tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu bahan bakunya mboten LPG, ya. Waquduhan nasu, dinyalakan api neraka nasu dengan bahan bakar manusia, urup-urupane neraka menungso. Wal hijarah, dan batu, watu nih mon murup, menyala, memerah, dan itu tidak padam. Lho niku ngeri. Lah kula njenengan nek diterangke dina kiamat kedah eling awake dhewe iki slamet napa mboten saking azab ingkang mengerikan itu. Lah nek saged yakin ngoten, insyaallah dosa maksiat kita jauhi. Insyaallah amal-amal soleh tidak menjadi malas kalau yakin dengan hari kiamat dengan segala macam konsekuensinya tadi. Terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, maka bersujudlah, lillahi kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah. Terakhirnya, nek nikawa sing kuwasa Gusti Allah, yang mendatangkan azab Allah, yang menciptakan laki-laki perempuan Allah, yang akan membangkitkan di hari kiamat juga Allah, ya. Dan semua yang disebutkan berupa keagungan Allah ini kesimpulannya apa? Fasjudu lillah, mari kita sujud tunduk di hadapan Allah. Dados nek kula jenengan sujud, maknanya apa sih sholat kok ada sujudnya? Kita lenyapkan diri kita, pangkat, jabatan, segala macam yang kita punya nggak ada,
nilainya di hadapan Allah hanya Allah yang maha agung, yang maha besar, sedangkan kita seolah tiada. Allahu Akbar, sujud. Maka saat sholat, sujud harus merasakan kita siap tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk di hadapan Allah. Nah, niki nggih, lillahi pada Allah, wa'budu, dan sembahlah Allah. Kita disuruh beribadah kepada Allah. Wa'budu niku artinya ampun menyembah nggih. Nah niki kula ya kurang setuju menyembah. Menyembah itu tidak ada bagi Allah, yang ada beribadah. Kalau menyembah itu apa? Kaya wong-wong biyen dipersembahkan sesaji untuk danyang sing bau reksa. Lah niku persembahan. Allah tidak menerima itu. Ibadah dengan sesembahan itu berbeda. Meski kita menyembelih hewan kurban, ya, itu bukan persembahan kepada Allah, itu ibadah. Yang sampai bukan darah dagingnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan. Jadi persembahan boten wonten. Mari kita menyembah Allah, tidak perlu. Kalau beribadah wajib. Nah, niki artinya temuri kita tasih dan sembahlah, ya, dan beribadahlah kepada Allah. Menika antawisipun beberapa keterangan akhir dari surat An-Najm. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga membangkitkan, memantik iman kita untuk meningkat, terutama terhadap hari kiamat. Semoga kita semuanya dalam naungan lindungan Allah, dijauhkan dari azabnya, dari api neraka, diselamatkan bersama keluarga, orang tua kita, sanak kerabat, sahabat kita, untuk berada di dalam surga yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten bilih anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyesuaikan kartu masing-masing warnanya untuk mendapatkan santunan satertib. Sekali lagi untuk yang telah berinfak kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin.